إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebentar lagi insyaallah kita akan kedatangan bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, dan bulan yang kita berlomba-lomba beribadah kepada Allah semaksimal mungkin untuk mendapatkan pahalanya dan berharap kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum bulan Ramadan hadir, maka ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Karena apa? Para sahabat dahulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkannya, bagaimana Ramadan nanti kelak akan tiba. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah persiapan jasmani dan rohani kita. Persiapan jasmani kita, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan, terutama sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara beliau sehat. Apa yang beliau lakukan supaya sehat? Beliau menganjurkan untuk berbekam atau hijamah, dan ini merupakan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau menyarankan kita memakan buah kurma, zam-zam, zaitun, habatus sauda, dan lain sebagainya yang ada dalam hadis beliau. Oleh karena itu, menjaga kesehatan jasmani, marilah kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pun menjaga kesehatan rohani, yang kita lakukan adalah salah satunya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi diturunkannya Al-Qur'an ini sebagai obat, sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa yang harus kita lakukan dengan Al-Qur'an? Yaitu semakin giat membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an dan menjalankan isi Al-Qur'an. Dan juga Al-Quran bisa kita gunakan sebagai ruqyah untuk kita pribadi dan juga keluarga kita dan saudara-saudara kita yang lainnya. Dengan cara bagaimana? Sebagaimana dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pegang bagian yang sakit, bacakan Al-Fatihah berkali-kali sampai sakit itu mereda. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah di daerah Semboro sana, ya, saya dari Semboro. Ada seorang yang usianya hampir 100 tahun. Apa yang beliau lakukan sederhana. Ternyata cara hidup beliau ini sederhana. Dan sampai sekarang beliau masih hidup. Teman-teman yang lainnya sudah banyak yang wafat.
Dan ini seorang ibu-ibu yang sudah tua hampir 100 tahun. Ya, ternyata yang beliau lakukan adalah beliau seringkali kalau makan itu tanpa digoreng masakan-masakannya. Jadi daun-daunan yang ada di belakang rumah, di pekarangannya itu diperentesi, diambil daun-daunnya, diambil pucuk-pucuknya, terutama pepaya nggak diambil buahnya karena sering diperentesi, sering dipotong untuk dibuat sayur. Lah terus bagaimana cara beliau membuat sayur? Yaitu sayurannya dikukus. Selama ini banyak yang salah, sayuran direbus, airnya dibuang, tinggal daun-daunannya yang dimakan, sehingga sari-sari vitaminnya banyak yang hilang. Nah ini penting kenapa kita bicarakan di khutbah ini, karena menyangkut kesehatan kita. Ketika kita sehat, insya Allah bacaan Al-Quran kita enak, bacaan Al-Quran kita bisa bertahan lama, dan Ramadan bisa kita maksimalkan untuk menjalaninya. Ya. Dan beliau juga, saya ceritakan kembali, ketika ada tempe tahu itu pun tidak digoreng, dikukus dan dimakan. Ternyata model dikukus begini, sari-sari makanan tidak hilang, dan insya Allah maksimal untuk menjaga kesehatan kita. Dan yang lebih bagus lagi, ibadah beliau Masya Allah ternyata juga tekun, dan hitungan matematikanya masih jeli. Nah ini menandakan kesehatan yang insya Allah prima, yang bisa kita tiru. Jadi sehat tidak harus mahal. Sayuran yang di dekat kita bisa kita manfaatkan. Jika belum ada, segera ditanam untuk kesehatan kita, diri kita dan keluarga kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah menjelang Ramadan yang harus kita persiapkan, yaitu materi, amal dan materi. Kenapa materi? Kita punya rumah, ada kata bocor sekarang, segera dibenahi. Jangan Ramadan habis waktunya untuk membenahi rumah, ngecat rumah, memperbaiki kursi, memperbaiki halaman, memperbaiki pagar. Akhirnya habis amal Ramadan untuk benar-benar, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sejak dini mari kita perbaiki rumah kita yang bocor, kursi kita yang kurang baik, apalagi amal kepada orang tua, mungkin rumahnya sudah reot, perlu diperbaiki, segera dilakukan. Sehingga ketika Ramadan, orang tua kita nyaman untuk beribadah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dan persiapan yang lainnya tentang materi, yaitu marilah kita bekerjakan maksimal pada bulan-bulan ini untuk bekal di bulan Ramadan, agar tidak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyita waktu ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi bulan Ramadan, untuk beramal di bulan Ramadan. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sabirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah menjelang Ramadan ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Jika di rumah kita masih ada benda-benda kesyirikan, entah itu jimat atau keris, walaupun warisan leluhur kita, ataupun benda-benda yang lain yang dianggap rahmat, mari kita bersama-sama menghancurkannya agar tidak diwarisi oleh anak cucu kita.
Kalau diwarisi oleh anak cucu kita, digunakan untuk ndukun, kita pun akan ikut berdosa jika sampai sekarang kita masih eman-eman tidak mau menghancurkannya. Lebih eman mana? Iman atau benda-benda seperti itu? Marilah, karena apa? Benda-benda seperti itu bisa jadi sarangnya setan, sarangnya golongan jin yang akan merusak, mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, walaupun ibadah 1000 tahun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Yang tinggal adalah capek dan kerugian dan bangkrut di akhirat kelak. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga kita sekalian bisa menjadi hambanya Allah, masuk surganya Allah bersama-sama, dan kita bisa menikmati surganya Allah yang penuh dengan keindahan dan berkahan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووفق اللهم رابطتها وعد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.